Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau lebih dikenal dengan Basarnas Angkatan 2025 Kelompok 2. Dalam video podcast ini, kami mengangkat tema visualisasi bangsa, sebuah kampanye untuk menggugah kembali rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Marlina Hidayat, CPNS dari Direktorat Bina Tenaga. Di sini juga sudah ada rekan-rekan dari kelompok 2 lainnya yang akan memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ristayanti, saya CPNS dari Direktorat Bina Tenaga. Kemudian saya Yustika Nindi Ferdiani, CPNS dari Direktorat Bina Tenaga. Perkenalkan, saya Febrianto Kurniawan Wijaya, CPNS dari Direktorat Bina Potensi. Baik, setelah kita saling mengenal, sekarang kita akan masuk ke segmen pertama dalam podcast ini, yaitu tentang cinta tanah air. Tanah air adalah rasa memiliki, rasa bangga terhadap merah putih, rasa tanggung jawab atas setiap jengkal tanah, udara, dan laut Indonesia. Sebagai ASN Basarnas, rasa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik menjaga alam, kebudayaan, maupun pelayanan publik. Nah, kalau menurut rekan-rekan, bagaimana nih rasa cinta tanah air ini? Bagi saya, cinta tanah air itu bukan sekedar kata mulia. Itu adalah motivasi dalam setiap langkah kami di Basarnas. Ketika bertugas ke lokasi terpencil, pegunungan, pulau-pulau kecil, laut lepas, itu bukanlah sebuah beban, melainkan wujud pengabdian pada tanah air ini. Jika kita bangga pada merah putih, maka kita juga menjaga simbol itu lewat perilaku kita, seperti bertugas dengan profesional, menjaga reputasi institusi, menjaga keselamatan warga tanpa memandang asal daerah mereka. Cukup menarik ya. Lalu, apa arti menjaga lingkungan dan budaya lokal dalam konteks pekerjaan kita di Basarnas? Dalam operasi SAR, rescue Basarnas itu kan sering berada di alam terbuka, misalnya seperti di gunung, hutan, ataupun laut. Maka menjaga lingkungan itu sangat penting karena agar alam tetap lestari. Misalnya pada saat operasi penyelamatan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merusak ekosistem yang ada. Begitupun dengan budaya lokal yang ada di masyarakat. Ketika kita sedang berinteraksi dengan masyarakat di daerah tersebut, maka kita harus menghormati adat yang ada di daerah tersebut, ataupun nilai-nilai yang mereka anut, serta bahasa lokal mereka. Dengan begitu, kita tidak dianggap sebagai orang asing, melainkan kita bagian dari komunitas mereka. Lalu, bagaimana dengan aspek penggunaan produk Indonesia dan dukungan lokal sebagai bagian dari cinta tanah air? Ya, ini tuh sering banget ya dianggap kecil, tapi ternyata tuh punya makna yang besar sekali. Jadi cinta tanah air itu bukan hanya soal berperang, tapi juga menjaga ekonomi bangsa. Seperti ketika kita menggunakan produk lokal dari UMKM daerah setempat, terkait kebutuhan logistik kegiatan operasi SAR, kita juga turut membantu perekonomian masyarakat Indonesia, dan hal tersebut itu merupakan wujud nyata cinta tanah air dalam tugas kita.
Itu tadi sedikit gambaran soal cinta tanah air. Tapi gak cukup sampai di situ, kita juga perlu melihat dari sisi lainnya, di mana kita hidup di negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa. Jadi, apakah kita sudah benar-benar sadar makna berbangsa dan bernegara? Sebagai CPNS Basarnas, sadar berbangsa berarti menyadari bahwa tugas kita itu bukan hanya soal sah, tapi bahwa kita itu bagian dari sistem negara yang wajib untuk menjaga kehidupan warga Indonesia. Tak peduli dari mana kita berasal, titik terpencil, pulau kecil, ataupun kota besar, kita punya satu tanah air, satu cita-cita Indonesia yang aman, selamat, bermartabat. Kesadaran ini memandu bagaimana kita bertugas, memilih tindakan yang menyatukan dan bukan memecah belah. Menarik sekali. Sekarang di dunia digital, bagaimana tantangan bagi ASN Basarnas? Apakah media sosial memperumit tugas kita? Sangat benar. Di era digital ini informasi menyebar dengan kencang. Banyak perpecahan muncul karena hoax dan ujaran kebencian. Misalnya postingan yang mempertanyakan profesionalisme ASN atau klaim yang menyudutkan instansi tersebut. Ketika masyarakat melihat ada video buruk atau komentar negatif, pasti kepercayaan terhadap Basarnas itu bisa menurun. Oleh karena itu, sebagai ASN Basarnas, kita harus punya disiplin informasi seperti cek fakta sebelum membagikan, tidak ikut menyebar konten provokatif, dan aktif menyebarkan konten-konten positif mengenai keberhasilan operasi SAR kita. Dengan begitu, kita turut menjaga citra institusi dan menjaga persatuan publik. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Cynthia. Nah, dari aspek tindakan sehari-hari, apakah tindakan konkret yang bisa diambil oleh CPNS Basarnas agar toleransi dan persatuan tidak sekedar kata? Nah, kita itu bisa mulai dari hal-hal kecil namun bermakna, seperti yang pertama saat bertugas di lapangan, berinteraksi dengan warga dari beragam suku atau agama dengan menunjukkan penghormatan seperti sapaan ramah, menghargai adat lokal, membantu tanpa prasangka. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi lintas instansi dan komunitas lokal seperti kerja bakti bersama, kegiatan mitigasi bencana bersama warga, penyuluhan kebencanaan yang melibatkan tokoh lokal. Kemudian juga bisa dari media sosial internal atau publik, bagikan cerita sukses misi SAR Basarnas, kisah penyelamatan, koordinasi antar wilayah, dedikasi personil di medan berat seperti itu. Setelah kita bahas berbagai topik sebelumnya, sekarang mari kita bahas apa sih peran ASN sebagai wujud bela negara. Bela negara bagi ASN bukan hanya soal angkat senjata, tapi bagaimana kita mengabdi, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, menjaga integritas, dan menjadi perekat persatuan bangsa lewat tugas kita setiap hari. Nah, bener banget tuh. Sebagai ASN, kita itu punya tanggung jawab besar. Kita bukan sekedar pegawai. Kita adalah wajah negara. Integritas kita adalah cermin kualitas bangsa. Nah iya, dan peran itu makin terasa saat kita jadi bagian dari Basarnas. Sebagai CPNS, kita belajar bahwa tugas kita bukan cuma administratif, tapi juga memastikan pelayanan publik berjalan dengan cepat, tepat, dan juga penuh empati. Setiap keputusan kecil kita bisa berdampak besar buat masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Benar. Di Basarnas, rasa cinta tanah air itu kita wujudkan lewat semangat melayani. Kita mungkin bukan rescuer yang turun langsung ke lapangan, tapi peran kita tetap penting untuk mendukung kelancaran misi penyelamatan. Dari balik meja, kita ikut menjaga nyawa dan kepercayaan masyarakat pada negara. Dan jangan lupa, sebagai ASN, kita juga punya peran sebagai pencegah korupsi loh. Dengan bekerja dengan jujur, transparan, dan berintegritas, kita ikut menjaga kepercayaan publik dan memperkuat fondasi negara. Nah iya, karena bela negara itu bukan cuma soal kata-kata besar, tapi tentang tindakan nyata. Sekecil apapun peran kita, bahkan dalam tugas harian, kita bisa menunjukkan loyalitas kita dan dedikasi pada bangsa. Sebagai CPNS Basarnas,
kita bangga menjadi bagian dari garda terdepan pelayanan publik. Dengan semangat bela negara, kita siap mengabdi dengan hati, menjaga integritas, dan menjadi pemersatu bangsa melalui tugas kita setiap hari. Wah, menarik sekali pembahasan kita kali ini ya. Tapi sayangnya harus kita akhiri di sini. Sebelum itu, mari kita minta satu kalimat penegas nih dari rekan-rekan agar visualisasi bangsa ini terpatri. Cinta tanah air adalah tanggung jawab dalam hati dan tindakan, terutama saat bertugas sebagai ASN Basarnas. Kita jaga alam dan budayanya, karena itu rumah kita bersama, yaitu Indonesia. Dengan dukungan lokal dan profesionalisme, kita wujudkan cita tanah air melalui pelayanan benar dan nyata. Sebagai CPNS Basarnas, kami percaya bahwa semangat kebangsaan bukan hanya dikibarkan lewat bendera, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata, menjaga lingkungan, menghormati budaya, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan berdiri tegak sebagai ASN yang berintegritas. Itulah tadi rangkaian obrolan kita dalam podcast bertema visualisasi bangsa. Mulai dari makna cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, hingga peran ASN sebagai wujud bela negara. Semuanya bermuara pada satu hal, bahwa menjadi bagian dari Indonesia bukan hanya soal identitas, tapi juga tanggung jawab dan pengabdian. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Mari terus kobarkan semangat cinta tanah air, dimanapun kita berada, dalam profesi apapun kita mengabdi. Saya Marlina dan seluruh rekan dari kelompok 2 Angkatan 2025 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam jagat samagram. Profesional, modern, teruji. We are family.